Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kita berjumpa lagi, kita bertemu lagi di pembelajaran matematika kelas 8. Anak-anak, pada pertemuan hari ini kita hanya akan mengulang materi teorema Pitagoras secara umum saja, sekedar mengingatkan. Karena rencananya di minggu ini nanti kita akan juga melakukan penilaian harian karena materi teorema Pitagoras sudah selesai. Untuk itu, pada pertemuan hari ini saya akan memberikan sedikit review materi secara umum. Kemudian nanti setelah memberikan review materi ini, kemudian ada tugas yang harus anak-anak kerjakan. Baik. Langsung saja kita masuk ke materinya anak-anak semuanya. Nah, mari kita mengingat tentang konsep teorema Pitagoras. Sebuah air mancur terletak di tengah perempatan jalan di pusat kota. Nah, ini air mancurnya. Yang putih ini kita anggap air mancurnya ya. Anak-anak, yang putih ini kita anggap air mancurnya. Misalkan mobil merah ini melaju dengan kecepatan 40 km per jam setelah 2 jam. Jarak antara kedua mobil 100 km. Berapakah kecepatan mobil hijau pada saat itu? Nah, dalam menyelesaikan ini ternyata tidak hanya teorema Pitagoras, tetapi kita harus mengingat materi SD saat itu tentang jarak, kecepatan, dan waktu. Nah, tapi mudah aja anak-anak ya. Jadi kalau ini kita gambarkan, kondisi ini kita gambarkan, ya. Jadi mobilnya ini ke arah sana, mobilnya ini ke arah sana, ya. Kenapa ini bisa dapat 80 km? Nah, dari sini jarak, kecepatan, waktu. Nah, di sini kan mobil merah itu memiliki kecepatan 40 kilo setelah 2 jam. Berarti kan berjalan 2 jam kan? Maka kita cari dulu jarak mobil merah dari air mancur setelah berjalan 2 jam dengan kecepatan 40 km per jam. Jarak mobil merah sama dengan kecepatan kali waktu. Nah, dari soal diketahui kecepatan mobil merah itu berapa anak-anak? 40. Maka kecepatan ini diganti 40. Waktunya 2 jam, maka ini diganti 2 jam. Tinggal kita hitung anak-anak. 40 kali 2 itu berapa? 80 kilo. Tetapi di sini kan tinggal jam ini kan dicoret. Sehingga jarak mobil merah terhadap air mancur setelah berjalan 2 jam dengan kecepatan 40 kilo itu 80 km. Maka ini sampai sini itu 80 km. Lah 100 kilonya dari mana? Dari kalimat ini anak-anak. Jarak antara kedua mobil itu setelah 2 jam ini adalah 100 kilo. Nah, mobil ini dengan mobil ini jaraknya berapa? 100 kilo. Nah, jadi kan ini kita ketahui nih segitiga ini, ya kan? Segitiga ini ada, kemudian siku-sikunya kan di sini anak-anak. Siku-sikunya kan di sini. Kemudian sisi miringnya adalah 100. Nah, yang tanyakan adalah berapa kecepatan mobil hijau. Tentu untuk mencari kecepatan kita butuhkan apa? Waktu. Waktunya kita sudah tahu berapa? 2 jam ini. Jaraknya yang belum tahu, ya kan? Jaraknya ini berapa? Dari sini sampai sini itu berapa? Nah, maka untuk mencari kecepatan kan butuh jarak dan waktu. Waktu sudah tahu dari soal, yang belum tahu adalah jarak, maka kita cari dulu jaraknya. Mencari jarak menggunakan apa? Ya menggunakan segitiga teorema Pitagoras ini. A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat, ya kan? A-nya tahu 80, B-nya kan ini yang kita cari. C-nya 100, kita hitung biasa sehingga diperoleh nilai B-nya adalah 60. Maka jarak mobil hijau dari air mancur setelah berjalan 2 jam itu adalah 60 km. Ya, jadi 60 km. Selanjutnya apa? Karena yang ditanyakan kecepatan, ya sudah kita cari kecepatan mobil hijau. Kecepatan sama dengan, nah kalau kecepatan berarti jarak dibagi waktu. Jaraknya adalah 60 ini, ya kan? 60, waktunya adalah 2 jam.
60 bagi 2 berapa? 30. Maka kecepatan mobil hijau adalah 30 km per jam. Nah, jadi ini anak-anak konsep teorema Pitagoras kalau kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bisa kita aplikasikan pada kondisi seperti ini. Nah, tapi yang saya tekankan di sini adalah mengingat konsep teorema Pitagoras ini. Nah, oke, paham ya anak-anak ya? Oke, kita lanjutkan. Yang kedua yang harus kita ingat adalah mengingat tentang perbandingan sisi segitiga siku-siku yang memiliki ukuran sudut 30-60. Nah, kita ingat, jika ada suatu segitiga siku-siku dengan sudut 30 derajat dan 60 derajat, maka perbandingannya adalah 1 di depan 30, akar 3 di sisi yang berada di depan sudut 60, dan 2 untuk sisi yang berada di depan sudut siku-siku. Jadi perbandingannya adalah 1, akar 3, dan 2. Ini harus anak-anak ingat. Nah, contoh penerapannya adalah seperti ini. Tentukan panjang AB. Ini, padahal yang diketahui hanya BC. Nah, 60, 30 siku-siku. Nah, ingat, ini menggunakan konsep yang 30-60. Sehingga kita peroleh AC karena ini di depan 30, maka 1. AB karena di depan 60, maka akar 3. BC karena di depan siku-siku, maka dia 2. Ya sudah, kita lanjutkan. Karena yang diketahui BC, maka perbandingan yang akan kita gunakan harus mengandung unsur BC-nya. Nah, kita pakai yang mana? AB banding BC. Kenapa? BC yang diketahui, AB yang ditanya. Gitu. AB berapa? Akar 3. BC berapa? 2. Oke. Bentuk seperti ini kita tuliskan dalam bentuk pecahan perperan seperti ini. AB banding BC kita bisa tuliskan AB per BC sama dengan akar 3 banding 2 bisa kita tuliskan menjadi akar 3 per 2. Selanjutnya kita masukkan saja. BC diketahui berapa? 10 ya kita ganti 10. Selanjutnya kita kalikan silang. Sehingga muncul AB kali 2, 10 kali akar 3. AB kali 2, 10 kali akar 3. Karena yang kita cari adalah AB, maka 2 ini harus kita hilangkan. Cara menghilangkannya bagaimana? AB kali 2, maka kedua ruas, kedua sisi dikalikan setengah. Untuk apa? Supaya ini bisa dicoret hilang. Sehingga ini coret habis, sedangkan yang ini dicoret. Yang ini dapat berapa anak-anak? Ini dapat 5. Sehingga terakhir kita peroleh AB-nya sini habis, yang sini tinggal 5 kali akar 3. Sehingga nilai AB sama dengan 5 akar 3. Nah, ini ya anak ya, silakan dicermati baik-baik untuk yang sudut 30-60. Baik, selanjutnya adalah yang perbandingan segitiga siku-siku yang memiliki ukuran sudut 45 derajat, 45 derajat. Ya, ini adalah materi minggu kemarin, saya langsung saja cepat. Yang kita cari adalah perbandingannya. Nah, untuk perbandingan yang 45-45 berapa anak-anak? Masih ingat tidak? Ya, jadi perbandingannya adalah 1 akar 2. 1 itu untuk yang tegak, akar 2 itu untuk yang sisi miring atau sisi yang berada di depan sudut siku. Nah, ini diingat-ingat, bedanya ini adalah 1 akar 2. Yuk, kita terapkan. Penerapannya bagaimana? Tentukan nilai X pada gambar di bawah ini. Nah, di gambar terlihat jelas ada sebuah segitiga siku-siku di mana sudutnya adalah 45 derajat. Kemudian yang diketahui hanyalah sisi miringnya saja yaitu 60 meter. Kemudian yang ditanyakan adalah panjang sisi AB. Nah, tentu seperti ini kalau kita menggunakan teorema Pitagoras jelas tidak bisa karena yang diketahui hanya satu sisi. Padahal teorema Pitagoras itu bisa digunakan ketika minimal yang diketahui adalah 2 sisi. Untuk itu, untuk mengerjakan soal tipe seperti ini, kita gunakan perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku yang memiliki ukuran sudut 45-45. Berapa perbandingannya? Kita ingat 1 akar 2. Ya sudah. Berarti ini adalah AC-nya 1, BC-nya akar 2, AB-nya 1. Yuk coba perbandingannya menggunakan yang mana? Coba perbandingannya menggunakan yang mana anak-anak?
Karena yang diketahui BC, maka ya perbandingannya nanti harus mengandung unsur BC-nya. Terus yang satu lagi yang diambil siapa? AC atau AB? Yang mana yuk? Ya jelas AB. Kenapa? Karena yang ditanyakan adalah AB, maka nanti perbandingannya yang digunakan adalah ini. Nah, tuh ya kan? Berarti yang digunakan adalah ini. Nah, bentuk ini sekali lagi kita tuliskan menjadi bentuk pecahan seperti ini. Ya kan? Kemudian kita tuliskan BC karena diketahui 60, kita tulis 60. Selanjutnya tinggal kita kalikan silang. Sehingga diperoleh X kali akar 2 sama dengan 60 kali 1. Lalu apa? Karena kita mau mencari nilai X, maka kita harus menghilangkan akar 2 ini. Caranya bagaimana? Ya udah seperti tadi. Berarti kedua ruas atau kedua sisi kita kalikan dengan bilangan yang sama. Untuk menghilangkan akar 2 ya berarti kita kalikan dengan 1 per akar 2. Sehingga kan ini bisa dicoret. Nah, sehingga X sama dengan 60 kali 1, 60. 60 per akar 2. Coba, anak-anak masih ingat tidak jika ada bentuk pembagian dengan bentuk akar? Apa yang harus kita lakukan? Yaitu mengalihkan dengan sekawannya. Sekawan dari akar 2 itu siapa? Ya akar 2 itu sendiri. Maka caranya adalah 60 per akar 2 ini kita kalikan dengan akar 2 per akar 2. Sehingga jadi berapa? 60 kali akar 2 ya tetap 60 akar 2. Yang ini kenapa bisa menjadi 2? Karena akar 2 dikali akar 2 itu hasilnya adalah berapa anak-anak? Akar 4. Kita semua tahu sejak SD dulu bahwa akar 4 itu nilainya adalah 2. Nah, sehingga ketemu deh. Sekarang tinggal kita sederhanakan ini sama ini. Berapa 60 bagi 2? 30. Sehingga X-nya ketemu 30 akar 2. Maka nilai AB adalah 30 akar 2. Nah, seperti itu. Nah, paham ya anak-anak ya? Oke. Mari kita lihat lagi contoh yang kedua. Yang ditanyakan adalah keliling persegi AB ABCD ya, maksudnya ini ABCD, salah ini ABCD harusnya. Nah, untuk mencari keliling kan semua harus dijumlahkan ini anak-anak, betul ya, sisi-sisinya. Padahal sisi-sisinya tahu belum? Belum tahu. Ya kita cari dulu. Nah, persegi ini kita pecah jadi 2, kita ini pecah sehingga menjadi bentuk seperti ini, segitiga seperti ini. Karena ini sudutnya adalah siku-siku, karena kita bagi 2, maka sudutnya menjadi 45 derajat, yang ini juga 45 derajat. Ya sudah, kita menggunakan cara yang tadi. Ingat, perbandingannya adalah 1 akar 2. Yuk, kita jawab. Karena yang diketahui adalah AC, maka perbandingannya harus mengandung AC. Dengan siapa? Salah satu boleh kalau ini. Boleh dengan AB, boleh dengan BC. Kenapa? Ya karena ketika kita tahu salah satu, maka semuanya ketemu. Karena sifat persegi adalah semua sisinya sama panjang. Oke, pakai apa? Pakai AB boleh. Sehingga bentuknya menjadi seperti ini. AC banding AB, sehingga akar 2 banding 1. Kita tuliskan jadi bentuk pecahan. Kemudian kita isikan AC-nya akar 2, 18 akar 2, mohon maaf. Kemudian kita kalikan silang sehingga diperoleh X akar 2 sama dengan 18 akar 2 kali 1. Kemudian karena kita mau menghilangkan akar 2, maka kita bagi dengan atau kita kalikan dengan 1 per akar 2 sehingga harapannya ini bisa dicoret. Nah, bedanya dengan soal yang sebelumnya, kalau ini bisa dihitung atau bisa dioperasikan anak-anak. Kenapa? Karena kalau 18 akar 2 kali 1, itu kan hasilnya tetap 18 akar 2. Sedangkan ini dibagi akar 2, sehingga ini pun juga bisa dicoret. Tidak perlu dikalikan dengan sekawannya seperti tadi, karena ini bisa dicoret, sama. Kalau tadi kan nggak bisa, karena nggak ada, ya kan? Kalau tadi kan nggak bisa. Nih, saya kembali lagi ya. Nah, ini kan nggak bisa ini. Ini nggak bisa dicoret, karena ini di sini nggak ada akar 2-nya. Maka ini harus dikalikan sekawan seperti ini. Bedakan dengan yang ini tadi, ya kan? Kalau ini tadi kan ada akar 2-nya nih, ya kan? Ada akar 2-nya sehingga bisa dicoret. Sehingga nilai X-nya adalah 18. Maka panjangnya ini adalah 18.
ini juga 18. Maka semuanya 18, ini 18, ini juga 18, ini juga 18. Sehingga kelilingnya adalah 4 kali sisi atau 4 kali 18 sama dengan 72 cm. Begitu ya anak-anak ya. Oke. Mudah bukan anak-anak ya? Mudah kan ya? Nah, oke, kalau seperti itu sudah, terima kasih. Nah, selanjutnya saya sudah menyiapkan tugas yang bisa anak-anak download di link yang sudah saya siapkan. Nah, mana tugasnya? Tugasnya nanti seperti ini anak-anak ya. Ingin saya jelaskan. Nah, ini tugasnya anak-anak nanti ya. Jadi nanti anak-anak download, kemudian tugasnya adalah ini. Anak-anak baca, pada intinya adalah kita itu akan membuat sebuah bentuk layang-layang dari berbahan kertas koran anak-anak. Ya, kertas koran yang ukurannya ini. Nah, kemudian kita diminta untuk membuat layang-layang, ukuran layang-layang bebas, terserah anak-anak semuanya. Bebas ukurannya berapa, yang penting cukup di satu halaman ini. Nah, terserah anak-anak ukurannya berapa. Kemudian anak-anak ukur. Ya, kemudian anak-anak ukur panjangnya dari ini ada huruf E di sini ya. Nah, di layang-layang ini kan muncul 4 segitiga siku-siku. 1, 2, 3, 4. Nah, ini kita pecah. 1, 2, 3, 4. Masing-masing anak-anak ukur panjangnya. Yang segitiga yang atas ini, panjang dari sini sampai sini berapa, dituliskan di sini. Panjang ini sampai sini berapa, tuliskan di sini. Panjang dari sini ke sini berapa, tuliskan di sini. Semuanya seperti itu dituliskan. Kemudian, apakah pasangan ketiga sisi di atas membentuk suatu triple Pitagoras? Nah, membentuk triple Pitagoras atau tidak? Cara membuktikannya adalah buktikan menggunakan teorema Pitagoras. Nah, teorema Pitagorasnya dipanggil ke sini. Berarti apa? EC kuadrat sama dengan ED kuadrat. Mohon maaf, EC kuadrat ditambah ED kuadrat sama dengan DC kuadrat. Ya kan? Kemudian dimasukkan angka-angka yang sudah anak-anak tuliskan di sini tadi. Kemudian dicek. Memenuhi enggak triple Pitagoras? Memenuhi enggak teorema Pitagoras bahwa ED kuadrat ditambah dengan EC kuadrat itu akan sama dengan DC kuadrat. Kalau sama, berarti dia memenuhi triple Pitagoras. Itu. Ya. Memenuhi di sini, kemudian semuanya seperti itu ya anak-anak ya, karena ada 4 segitiga. Jadi semuanya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah menerapkan segitiga siku-siku istimewa yang memiliki sudut 45-45 pada kehidupan nyata. Nah, sepertinya tugasnya anak-anak ya, silakan dihitung di sini. Nah, inilah tugas untuk hari ini. Begitu anak-anak, nanti silahkan download di link yang sudah saya siapkan. Nah, kemudian anak-anak kerjakan. Mungkin ini saja untuk pertemuan hari ini, video pada pertemuan hari ini. Jika ada salahnya saya mohon maaf, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan bisa ditanyakan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.